Halo Views Jakarta, kenalin gua Hans dari Views Couple Intercon. Hari ini kita mau sharing satu topik tentang God's Calling. Sebelum kita mulai, ayo kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh mengenal Engkau. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami memahami apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dan lakukan dan pahami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mungkin kita sering bertanya-tanya tentang apa sih panggilan hidupku? Tapi Tuhan panggil kita untuk satu tujuan yang besar. Ayo kita sama-sama baca dari Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sadar gak sih kita bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan? Di mana kita yang dulu adalah orang berdosa, penuh dengan kebobrokan dalam hidup kita. Tapi Tuhan layakan kita dengan segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita dibebaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, karena kita sudah selamat dan sudah dibebaskan, dimerdekakan dari segala ikatan dosa, kita dipanggil masuk dalam keluarga Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, Tuhan panggil kita semua untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaannya. Nah, di 1 Petrus 4 ayat 10-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di sini gua garis bawahi sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, as faithful stewards of God's grace. Nah, kita ini semua diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Sehingga dasar kita melayani adalah karena kita harus selalu berusaha jadi pengurus yang baik atas kasih karunia Allah, as a steward of God's grace, yang udah begitu besar bagi kita yang telah menyelamatkan kita, because God has given us so much grace. That's why we have to extend the same grace to others. Jadi setelah kita diselamatkan, sadar gak sih bahwa we are always on mission? Nah, apa sih misi kita? Ya, misi kita adalah melayani Tuhan dan sesama kita sesuai dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ada banyak macam-macam anugerah, ya. Apa sih bentuk anugerah? Yang pertama talenta, ya. Kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya resources. Resources apa sih? Energi, waktu, bahkan keuangan kita. Dan segala jenis hal positif dalam kehidupan kita itu adalah anugerah Tuhan. Nah, dengan segala anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, ayo, seringkali kita gunakan anugerah ini untuk apa? Apakah hanya untuk keuntungan diri kita sendiri, untuk memperkaya diri kita sendiri? Kita seharusnya memakai anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita untuk melayani orang-orang lain dalam kehidupan kita, orang-orang lain di sekitar kita, bahkan yang paling membutuhkan. Dari sini orang lain punya kesempatan untuk bisa melihat
Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Supaya mereka juga ikut bisa merasakan kasih Yesus itu dalam hidup mereka. Supaya tujuannya cuma satu, teman-teman. Agar nama Tuhan sendiri saja yang dipermuliakan. Nah, yang pertama, kita perlu sikap hati yang benar dalam melayani. Tadi di Galatia 5 ayat 13 yang sudah kita baca, dikatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di sini adalah satu undangan di mana dasar melayani kita adalah kasih. Sebagai orang berdosa yang Tuhan sudah layakan dan selamatkan, kita telah terima kasih yang besar itu. Ya, satu kasih yang tidak bersyarat dari Tuhan, kasih yang udah kita terima. Kita juga perlu bagikan kasih yang sama itu untuk orang lain di sekitar kita, supaya orang lain bisa merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Nah, melayani dengan sikap hati yang penuh kasih itu tidaklah selalu mudah, teman-teman. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan sendiri rela turun ke dunia jadi manusia, melayani. Bahkan di Alkitab dicatat dia mengambil rupa seorang hamba, bukan datang jadi orang hebat, public figure atau orang kaya, tidak, ya. Dia orang sederhana. Dan dalam pelayanannya pun dia banyak menghadapi banyak tantangan. Dia menghadapi penolakan, dia dicaci maki, dia dihina, dihujat, dibenci, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi dia tetap melayani dengan kasih. Nah, dia adalah contoh bagi kita semua. Sama persis dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita melayani Tuhan dan sesama kita tidaklah selalu mudah. Mungkin kita menghadapi banyak tantangan. Kita bisa ditolak, kita menghadapi banyak kekecewaan, kita menghadapi banyak hujatan mungkin, penolakan, dan lain-lain. Tapi kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang dewasa. Justru dalam kekecewaan itulah, dalam kesedihan ketika kita melayani, di situ kita punya kesempatan untuk kita tetap bisa setia mempraktekkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita semua. Kembali supaya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Nah, agar bisa melayani dengan hati yang penuh kasih, kita perlu satu sikap kerendahan hati. Karena kita tahu bahwa ketika kita melayani Tuhan dan sesama, karakter kita itu juga senantiasa diasah, dilatih agar semakin segambar dan serupa dengan Kristus Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah panggil kita untuk melayani, aku yakin Tuhan pasti juga memperlengkapi kita dengan kekuatan, dengan kemampuan yang dari Tuhan. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa melayani Tuhan dan sesama itu bisa dilakukan dalam berbagai kesempatan, bahkan di segala kesempatan. Seringkali kita berpikir bahwa melayani Tuhan itu identik dengan mengemban satu tugas yang spesial, yang khusus dalam satu organisasi gereja atau mungkin komunitas Kristen saja. Tapi Tuhan tidak pernah bilang seperti itu. Dan justru di amanat agung, Tuhan malah panggil kita semua untuk keluar dan jadikan semua bangsa muridnya. Artinya apa? Berarti melayani Tuhan itu bisa dalam segala bidang, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala setting, dan kepada siapapun kita bisa. Dan dalam keadaan apapun kita bisa melayani Tuhan dan sesama. Bahkan di sekolah, dalam keluarga, di lingkungan pergaulan, dalam pekerjaan di kantor, dalam hal sehari-hari kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Dan melayani itu tidak pernah berangkat dari satu kesempurnaan, tapi melayani Tuhan itu justru berangkat dari satu sikap hati yang penuh kasih, karena kita sudah terima kasih yang besar itu dari Tuhan. Membuat kita terdorong untuk kita mau melayani sesama
demi supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan yang besar itu dalam lewat hidup kita. Nah, contoh sederhananya apa? Ketika ada teman atau saudara kita yang menghadapi kesulitan, kita bisa dengarkan mereka, kita bisa doakan mereka, bahkan kita bisa ulurkan resources yang kita punya untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Bahkan sesederhana ini, bagaimana kita melihat studi kita, pekerjaan kita sehari-hari, dengan sikap hati seperti apa kita mengerjakan itu semua? Apakah hanya sebatas rutinitas belaka untuk memperkaya kehidupan kita, untuk mengumpulkan keuntungan yang banyak, atau kita melihat pekerjaan atau studi kita itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan dan sebuah sarana untuk melayani Tuhan dan sesama? Kalau kita punya sikap hati yang benar ketika kita mengerjakan pekerjaan kita dan studi kita bahwa itu adalah satu sarana untuk melayani Tuhan dan sesama, kita pasti lakukan itu dengan excellent, dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu dari tempat kita bekerja dan tempat kita bersekolah, studi, kita bisa melihat nama Tuhan dipermuliakan. Ada yang disebut dengan 7 spheres of influence, ya, ada 7 area yang berpengaruh, ya, ada art and entertainment, business, church and religion, digital, education, family and government. Di area mana kita bergerak? Di area mana kita bekerja dan bergelut? Dan di bagian-bagian mana saja di area tersebut kita bisa menjadikan sarana untuk melayani Tuhan dan sesama. Jadi kesimpulannya, sebagai umat pilihan Tuhan yang Tuhan sudah selamatkan, yang Tuhan sudah layakkan, dan sudah Tuhan panggil, kita masih pada saat bahkan kita masih berdosa, Tuhan mau undang kita semua untuk mulai melayani Dia dan sesama kita. Nah, itu adalah satu kerinduan Tuhan supaya kasih-Nya yang besar dan tidak bersyarat itu dapat dirasakan tidak hanya oleh kita yang mengerti, yang sudah merasakan, tapi juga bagi mereka, orang lain yang belum pernah mendengar dan bahkan belum pernah merasakan kasih Tuhan itu. Supaya apa? Supaya Injil diberitakan. Dan kembali nama Tuhan dipermuliakan ketika Injil itu diberitakan. Melayani Tuhan juga dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, bahkan dari hal-hal kecil sehari-hari. Melayani Tuhan berangkat dari anugerah yang kita sudah terima dari Tuhan, lewat kelebihan-kelebihan kita, lewat hal-hal positif yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, lewat talenta kita. Di situ adalah satu sarana untuk kita bisa melayani Tuhan. Ya, kita bisa berangkat dari situ. Dan sebagai Fuse Community, ya, as a Fuse Community, kita semua percaya bahwa melalui hal-hal kecil sehari-hari, ketika kita mulai dengan mindset bahwa semuanya adalah sarana untuk melayani Tuhan dan sesama, kita yakin bahwa di situ kita bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat hal-hal tersebut. God bless you. Thank you.